Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi konflik dalam kehidupan sosial. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian konflik. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik sosial. Yang ketiga, mengidentifikasi akibat konflik sosial. Yang keempat, menjelaskan cara menangani konflik sosial. Coba kalian perhatikan video itu adalah salah satu contoh terjadinya konflik dalam kehidupan sosial. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah apa itu konflik? Kemudian faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik? Yuk kita pelajari materinya. Konflik adalah menurut Kamus Bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai percecokan, perselisihan, atau pertentangan. Sedangkan menurut Suryono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Faktor-faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama, perbedaan individu. Masing-masing individu memiliki perasaan dan pendirian yang berbeda-beda. Perbedaan pendirian dan perasaan dapat melahirkan bentrokan di antara mereka. Sebagai contoh, kamu ingin suasana belajar yang tenang, tetapi temanmu ingin belajar sambil bernyanyi, karena perbedaan perasaan itulah dapat menimbulkan terjadinya konflik. Kemudian yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Berbagai kelompok kebudayaan memiliki nilai dan norma sosial yang berbeda-beda. Apa yang dianggap baik oleh suatu masyarakat belum tentu baik oleh masyarakat yang lain. Perbedaan inilah dapat mendatangkan konflik sosial. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Perbedaan kepentingan itu dapat menimbulkan konflik di antara mereka. Yang keempat, perubahan nilai yang cepat. Perubahan yang terlalu cepat yang terjadi pada suatu masyarakat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku. Akibat konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu dengan masyarakat. Sebagai contoh, peraturan merokok di tempat umum. Pemerintah tidak langsung memberlakukan di seluruh masyarakat Indonesia, tetapi di beberapa tempat yang terbatas terlebih dahulu. Lalu perlahan-lahan terus meluas dalam rangka memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memahami peraturan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik. Anak-anak, kita lanjutkan materinya, akibat konflik sosial. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Contohnya, pada pertempuran Surabaya, para pejuang tidak menghiraukan perbedaan suku, agama, organisasi politik, dan sebagainya. Mereka bahu-membahu melawan Inggris atau sekutu. Yang kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Kalian mungkin pernah konflik dengan temanmu yang menyebabkan dalam beberapa waktu tidak terjalin hubungan yang baik. Namun karena kemudian saling menyadari kesalahan, kalian berdua akhirnya saling memaafkan. Yang ketiga, terjadinya perubahan pribadi para individu. Perubahan pribadi dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakini. Yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa. Konflik yang berujung pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya nyawa manusia. Sebagai contoh, konflik yang akhirnya dengan peperangan. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian.
Bagaimana cara menangani konflik? Ini materi selanjutnya. Yang pertama adalah menghindar. Kedua orang yang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik dengan orang atau kelompok lain, orang ini berusaha menjauhi masalah yang menimbulkan konflik maupun orang yang bertentangan dengannya. Yang kedua, memaksa kehendak. Individu atau kelompok yang memandang bahwa pendapatnya atau idenya yang paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Karena itu, dia atau mereka berusaha menguasai lawan-lawannya dengan memaksa lawan menerima penyelesaian yang diinginkan. Penyesuaian kepada keinginan orang lain. Ada orang yang merasa bahwa konflik harus dihindari demi menjaga hubungan baik. Ia mengorbankan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain. Tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Kemudian, selanjutnya, kolaborasi. Kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu, dicarilah cara untuk mencari pemecahan yang memuaskan kedua belah pihak. Baiklah anak-anak, demikianlah pembahasan mengenai konflik sosial. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan serta menjunjung tinggi persatuan sehingga konflik sosial dapat dihindarkan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.